Tahun 85 masuk novisiat di Girisonta ini. Saya tidak ingat persis jumlahnya berapa, kurang lebih hampir 20. Dan sampai sekarang bersama Romo Derajat tersisa 6. Ini sisa-sisa ampas-ampas yang mungkin nggak bisa dipakai di mana-mana. Ada 7 yang menjadi imam, tetapi 1 berinkardinasi ke Keuskupan Ketapang. Di novisiat ada pengalaman menarik. Kami berempat, Romo Derajat, Romo Yumartono, Romo Dedo, dan saya mengalami probasi dalam rumah yang diperpanjang. Yang lain 1 bulan, kami 2 bulan. Terlalu banyak dosanya, terlalu banyak kesalahannya. Bisa jadi kami terlalu suka untuk bertengkar. Romo Derajat yang kami kenal adalah orang yang terus terang. Bahkan kita tahu apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai. Maklum, warok dari Kediri. Bonek. Tapi itulah dia. Dan dia tidak terlalu peduli dengan dirinya dan kelihatan dari penampilannya. Tidak pernah berpikir tentang kerapian dan sebagainya, apa adanya. Dan oleh karena itu, kita tahu siapa dia. Perjalanan hidupnya sebagai Yesuit lebih banyak terlibat dalam karya-karya sosial. Ketika tahun orientasi menemani guru-guru impres di Keuskupan Agung Semarang ini, guru-guru agama yang mengajar di sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah non-Katolik. Dan dia berhasil karena setelah itu tidak ada lagi toker yang dikirim ke sana. Selesai. Masuk teologi. Terlibat lagi di karya sosial Yayasan Sosial Sugio Pranoto untuk mendampingi para gelandangan di Kampung Pingit. Demikian juga karya-karyanya setelah Dabisan Pusrawita di Timur waktu itu, Duskul di Sorong, dan kemudian juga di seksi pengabdian masyarakat Realino, Jogja. Itulah kekasannya. Dia tidak peduli dengan dirinya, tetapi apa yang dia pedulikan orang lain. Maka kalau berjumpa dengan dia dan ditanya, dan kita tahu dia punya banyak penyakit dan sudah lama mengidap beberapa penyakit. Kalau ditanya, piye kabarmu, apik, sehat toh? Sehat. Dan tidak pernah bercerita dan tidak pernah mengeluh tentang sakitnya, tentang penderitaannya. Tetapi di tengah segala keterbatasan yang ada, dia tetap berusaha memberikan diri. Dan dia seakan-akan menyembunyikan semuanya itu. Maka kadang di komunitas terasa kelihatan seperti antara ada dan tiada. Karena dia mungkin tidak mau bercerita atau mungkin tidak ingin kelihatan bahwa dia menderita. Semuanya ditanggung. Dan di rumah retret Sangkal Putung berusaha di tengah segala keterbatasan yang ada memberikan diri, memberi retret sampai akhir, sampai tuntas. Betapapun demikian tidak pernah merasa saya penting, saya baik. Kalau bercerita dia suka mengatakan, kowe ngerti dewe to, aku iki sopo. Saya enggak penting, saya orang biasa, saya orang sederhana. Dan tidak pernah berpikir begitu rumit, sederhana saja. Romo Derajat menjalani hidup dan cita-citanya satu ketika masuk Mertoyudan menjadi Yesuit. Dan dia hari ini mengakhirinya. Menjelang atau hampir 40 tahun menjadi Yesuit. Dan tahun kemarin memperingati 25 tahun imamat. Dan dia menyusul teman tabisannya Romo Mariono. Dan kami semua juga akan menyusul dia entah kapan. Hidup dituntaskan dan diberikan. Dan mengatakan saya tidak penting, aku ki sopo. Apa yang penting? Pemberian diri. Maka dalam bacaan pertama
tadi dikatakan menuntaskan dan memberikan segalanya. Dan sampai akhir, bahkan menurut cerita yang saya dengar, ketika dia hari-hari terakhir tetap berusaha memberikan retret, padahal kondisinya sudah parah. Saya tidak penting, dan dia menuntaskannya, sehingga hari ini dia mengatakan seperti dalam bacaan Injil, pada hari ini selesai. Dan dia menyelesaikannya di hari menjelang, atau bahkan beberapa saudari dan saudara kita umat muslim sudah memperingati Idul Kurban, Lebaran Haji. Romo Derajat mengorbankan dirinya. Bagi siapa? Bagi Tuhan. Dan Lebaran Haji, puncak peringatan ibadat haji, Romo Derajat juga berziarah hari ini. Menuju kemana? Menuju Tuhan. Dia menuntaskan segalanya. Derita ditanggungnya dengan diam, tanpa banyak cerita, tanpa banyak mengeluh. Sakit ditanggungnya bertahun-tahun. Memang dari wajah kelihatan dia menderita, namun tidak bercerita. Dan mungkin karena itu dia tidak ingin ketemu dengan banyak orang. Bahkan untuk bertemu dengan dia seakan-akan lama dan sulit untuk mengkontak. Bulan Mei saya sempat bertemu dengan dia di Klaten dan bercerita cukup banyak, dan dia tidak pernah bercerita tentang dirinya dan tidak bercerita tentang penyakitnya. Malah bertanya tentang saya, kowe piye? Dan bercerita dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Di tengah segala keterbatasan dirinya, bisa jadi dia menutup diri supaya tidak tergoda untuk mengeluh dan bercerita. Ditanggung semuanya itu. Dan sampai selesai hari ini dia menyelesaikannya. Romo Derajat adalah orang yang bagi saya jelas. Dia bisa mengatakan dan bercerita terus terang. Dan kita tahu siapa dia, bagaimana dia. Namun ada satu yang disembunyikan, kerapuhannya, luka, derita, dan sakitnya. Itu bukan milik orang lain, itu milik saya. Biarlah saya menanggung, biarlah saya menerimanya. Tentu dia tahu tubuhnya tidak akan sanggup menanggung semuanya itu. Maka sebelum kami berpisah, hanya minta satu kata, sembayang kiyo. Doa, permohonan untuk mendoakan dia, itulah harapan yang dia sampaikan kepada kami teman-temannya. Dan dia sadar tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri, hanya bisa akhirnya mengandalkan Tuhan. Bukankah keterlibatannya selama berkarya sebagai imam banyak terlibat dalam karya sosial? Bahkan ketika berkarya di bidang pastoral pun dia berkarya di paroki Sukorejo, bukan paroki yang basah. Dan bergaul dengan orang-orang sederhana. Betapapun kemudian pindah ke Jogja dan banyak membantu di paroki Kota Baru, namun dia lebih terlibat karena itu tugas utamanya di seksi pengabdian masyarakat Realino. Romo Derajat merasa, aku ki sopo, saya enggak penting. Dan dia juga ingin meminta kepada kami teman-temannya untuk melihat dia seperti itu. Kowe ngerti toh, aku ki sopo. Saya tidak penting. Siapa yang penting? Tentu Tuhan, karena dia bercita-cita jadi Yesuit untuk mengikuti Tuhan. Siapa yang penting? Sesama yang dilayani, sesama yang menderita, sesama yang membutuhkan. Dan itu dijalani sampai akhir. Sakit sudah lama dideritanya dan seakan-akan Tuhan mengulur-ulur dia.
jangan-jangan Tuhan ingin membiarkan Romo Derajat untuk memberi kesaksian kepada kita, tahan dengan penderitaan, bertahan dan bertekun dalam luka, derita dan sakit, dan jalani terima itu dengan diam. Tidak dengan mengobral cerita, tidak dengan seakan-akan meminta belas kasihan. Jalani dan hadapi. Semuanya ini kini telah berakhir. Romo Derajat yang sekian lama menanggung penderitaan dan dia mengakhirinya dalam kemenangan. Kami mengenal Romo Derajat ketika masuk seminari Mertoyudan, juga di novisiat, ketika masih frater, orang yang gagah, yang mudah mengatakan gini, dan dia dengan rela hati mau membantu, sederhana dan tidak rumit. Namun di tahun-tahun terakhir hidupnya, dia kelihatan rapuh. Romo Derajat kini kembali seperti dulu, gagah. Selesai sudah perjuangan ini, derita yang ditanggungnya selesai sudah, dan semua akhirnya dihadapi dan diserahkan kepada Tuhan. Tanpa mengeluh, tanpa marah, tanpa menyalahkan, jalani dan hadapi dengan diam dan percaya. Menarik diri untuk tidak tergoda bercerita, mengeluh atau menyalahkan, supaya apa? Belajar diam, belajar menerima. Dan orang sekitar tidak sangat tahu bahwa dia sebenarnya sangat menderita. Romo Derajat, selamat mengakhiri perjuanganmu. Cita-citamu menjadi Yesuit, dan itu tercapai dan mengakhirinya sebagai Yesuit. Banyak derita kamu alami, namun semuanya kamu tanggung karena percaya akan Dia yang akan menyelesaikannya. Kini engkau beristirahat dalam suasana gembira, puncak ibadah haji, peziarah menuju kemurnian hati, menuju pada Tuhan, dan seakan-akan ini adalah sebuah kurban. Hidupmu menjadi kurban, supaya kami belajar apa artinya berkorban, namun juga belajar untuk diam akan segala derita dan kerapuhan. Engkau telah menyelesaikannya itu, dan kami masih terus berjuang. Doakan kami yang mudah mengeluh, mudah untuk mengobral cerita, mudah untuk tidak menahan apa yang kami alami, derita, luka dan sakit, supaya kami belajar apa artinya menjadi pemenang, menghadapi dan menerima dalam diam dan percaya.